Oke, baik. Selamat malam, Bu Sapti. Di sini pada kesempatan kali ini saya bersama teman saya, Arsa. Di dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kepada Arsa tentang, Fog Behavior Model yang sudah saya pelajari di dalam pertemuan 2 yang sudah kita lakukan di kelas. Sebelumnya kita sapa dulu teman saya, selamat malam Arsa. Halo halo, selamat malam. Iya, selamat malam. Terima kasih sudah meluangkan waktunya dan kesempatannya untuk bisa jadi, orang yang saya berikan penjelasan tentang Fog Behavior Model. Terima kasih ya Mas Arsa ya. Sama-sama Mas Adi, santai saja. Maksudnya Oke, kita harus membuka pikiran untuk ilmu dan pengetahuan yang baru. Jadi saya rasa itu betul. penting. Oke, langsung saja kita mulai ya Mas Arsa ya. Monggo, monggo Mas Adi. Jadi dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dari apa, PPT yang di kelas sudah diberikan. Jadi dalam Fog Behavior Model ini sendiri terdapat yaitu B sama dengan map. Nah, yang dimaksud itu gimana? Behavior atau kebiasaan ini tidak akan terjadi apabila tidak ada motivasi, kemampuan, atau prompt. Prompt itu trigger. Jadi kebiasaan ini tidak akan terjadi apabila tidak ada motivasi, kemampuan untuk melakukan hal tersebut, atau trigger yang memicu kita untuk bisa melakukan hal tersebut. Nah, simpelnya saja itu, ya ini penjelasan yang tadi ya, jadi motivasi itu desire untuk melakukan sebuah kebiasaan, ability itu ya kemampuan tadi, dan prompt itu trigger-nya. Selanjutnya contohnya ini contoh yang ada di dalam PPT itu, B-nya seperti yang tadi kita sudah lihat di B sama dengan map, itu kebiasaannya misalnya contohnya aksi yang mau kita lakukan itu berdonasi di Kitabisa. Nah, untuk bisa berdonasi di Kitabisa, kita tuh harus mempunyai motivasi dulu dalam diri kita sendiri. Sepertinya kayak saya pengen bantu orang yang kurang mampu atau saya dalam hati saya tuh adanya rasa empati. Jadi motivasi itu harus dibentuk dulu. Jadi kalau nggak ada motivasi, ya udah ini nggak bakal terjadi gitu loh. Nah, setelah motivasi itu udah ada, ya itu ability-nya atau kemampuannya. Gimana sih caranya kita bisa berdonasi untuk orang-orang yang sekiranya membutuhkan atau kekurangan? Ya dapat dengan mudah itu kan sekarang karena era teknologi sudah maju ya, jadi kita bisa melakukan donasi di mana saja ya menggunakan online payment. Mungkin bisa melalui transfer atau melalui QRIS. Dan kemudian yang terakhir trigger-nya itu kok awalnya kenapa sih kita pengen donasi ke orang tuh, awalnya tuh gimana? Nah, mungkin bisa jadi ada post yang lewat di Instagram atau mungkin dikasih tahu temen, dikasih tahu keluarga, kerabat, dan yang lain-lain. Ini untuk contoh, simpelnya ya dari awal ya. Terus kemudian kita ke slide selanjutnya. Jadi, kebiasaan ini tuh ada model desainnya. Jadi, modelnya itu gimana sih caranya kita, berpikir clearly tentang kebiasaan, terus metodenya untuk bisa kita melakukan kebiasaan itu ada apa, dan yang tadi itu, yang BMAP itu adalah, eee, alurnya. Jadi alurnya gimana kebiasaan itu bisa terjadi. Nah, di sini saya punya beberapa, apa namanya, ada beberapa grafik ya di sini, ada 4 atau 5 mungkin, jadi langsung aja kita masuk yang pertama. Nah, di grafik yang pertama ini kita bisa lihat, yang kiri itu ada motivasi, yang bawah itu ada, ability atau kekuatan, dan yang tengah itu ada trigger-nya. Nah, di sini kan kalau misalnya dilihat dari contoh yang tadi ya, Mas Arsa ya, kalau semakin tinggi motivasi kita untuk melakukan suatu hal, dan semakin mudah hal tersebut dapat dilakukan, hal itu pasti akan terjadi. Jadi action line-nya tuh seperti ini. Dan sebaliknya, kalau semisalnya motivasi kita untuk melakukan sebuah hal itu jadi kecil, ya semakin susah untuk dilakukan kalau semisalnya cara yang kita miliki itu susah. Mungkin sebagai contoh, kebetulan saya ini kan perokok ya. Kebetulan saya ini perokok. Kalau semisalnya motivasi saya untuk merokok dalam sehari itu tinggi, dan cara saya buat dapetin rokok itu mudah, kayak misalnya bisa beli ketengan atau dekat rumah ada warung, dan dengan caranya semakin mudah, maka itu akan terjadi. Tapi apabila sebaliknya, kalau semisalnya saya mau ngerokok tapi kayak lagi nggak mood gitu, misalnya lagi nggak pengen ngerokok atau lagi pengen mengurangi atau bahkan pengen berhenti merokok, jadi kita tuh
gimana caranya buat tidak melakukan hal tersebut atau tidak merokok tadi, yaitu kita harus menghilangkan atau menyembunyikan trigger-nya. Nah, jadi kan kalau misalnya orang merokok atau melakukan kebiasaan itu kan, yang tadi saya bilang kan pasti ada pemicunya, ada trigger-nya, kenapa hal tersebut bisa terjadi. Oh iya, benar 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 benar. ya? Benar benar. Jadi semisalnya kalau saya, aduh lagi nggak pengen ngerokok nih, terus kayak, wah ini lagi posisinya lagi hujan, rokok udah habis, lagi akhir bulan, kan kalau motif apa kekuatan untuk melakukan kebiasaannya itu jadi apa, jadi kecil kan mager juga ya Mas Arsa ya? Ya, benar 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 benar. Paham ini, Bener paham. ya? Paham saya. Jadi Ya, ya, ya. jadi mager ya gitu ya. Nah Ya. itu contoh grafik yang pertama. Kita lanjut Oke. ke yang kedua, yaitu ada Fogg Behavior Model Principle. Jadi yang tadi sudah saya jelaskan, semakin kita termotivasi buat melakukan kebiasaan tersebut, ya jadi semakin mudah, eh, apa ya dibilangnya ya, semakin mudah atau kalau misalnya orang udah kebiasaan itu kan pasti hilangnya kan bakal susah ya, apalagi Benar contohnya benar. tadi perokok ya. Ya, misalnya merokok, benar benar. Ya kan contohnya tadi kan, ya ini contoh yang apa namanya, kebiasaan yang tadi saya contohkan perokok itu, jadi kan di sini misalnya titiknya nih, saya ini perokok, jadi motivasinya saya buat merokok itu kan pasti sangat tinggi. Iya, benar. Kayak habis makan, aduh mulutnya asem, terus apa namanya, lagi stres yang dicari rokok. Nah, Oh, itu kan ya. motivasinya tinggi banget ya. Jadi kan semakin mudah atau semakin tinggi motivasinya untuk dilakukan, pasti ya kita gas gitu ya kan. Ya, benar benar. Semakin kita gas. Terus di selanjutnya ini ada Fog Behavior Model yang kedua. Nah, seperti yang tadi saya sebutkan, semakin susah kebiasaan itu dilakukan, ya jadi makin kita sebagai orang tuh males buat melakukannya. Oh iya, benar benar. Nah, misalnya tadi pengen ngerokok tapi kondisionalnya atau situasinya tidak memungkinkan Mendukung. untuk Ya, kita benar. mendukung, ya nggak mendukung buat merokok. Semisal kayak tadi hujan, akhir bulan, lagi nggak ada uang. Nah, itu semakin rendah motivasinya, semakin nggak pengen kita buat ngelakuinnya. Benar benar. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, di sini ada motivasi dan kekuatan itu bisa bekerja sama. Jadi semisalnya tadi saya sudah memiliki eh, motivasi nih buat berhenti merokok. Itu kan berarti kan keinginan saya buat berhenti itu kan tinggi. Iya, Nah, kalau semisalnya kekuatan saya buat menghentikan saya untuk nggak merokok itu rendah, ya pasti bakal gagal terus ya kan ya. benar. Terulang terulang terus. Iya, pasti bakal terulang terus. Jadi kita harus membuat motivasi dan kekuatan ini bekerja sama. Jadi kalau misalnya motivasinya untuk berhenti merokok itu sudah tinggi, dengan dibantu oleh kekuatan untuk mengurangi akses biar nggak merokok itu tinggi juga, misalnya dari menahan diri atau menjauhkan diri dan apa namanya, ya banyak melakukan hal-hal yang produktif, kan pasti secara tidak langsung, secara nggak kita sadari kan hilang juga ya kan Iya, pikiran-pikiran benar pengen benar benar. ngerokok. Bener ya, Benar. mungkin Mas Arsa sependapat dengan saya ya. Saya Baik, cukup dan cukup paham ini, saya cukup cukup paham. paham ya. Ya. Dan yang Pop Behavior model ini, yang ini juga sama ya, mungkin seperti yang di awal tadi ya, Sama. sama sama. Terus yang terakhir itu, nah dari semua yang udah kita lihat grafiknya tadi, yang ada prinsipal 1, 2, 3. Nah, ultinya itu kalau misalnya kita punya kebiasaan tadi, Mm-mm. kalau semisalnya ndak punya trigger, misalnya tadi yang merokok, wah saya anggap saja mungkin saya bukan perokok nih misalnya, cuma sekedar Iya. pengen coba-coba. Nah, kalau misalnya memang dari awal kita sudah nggak melakukan kebiasaan tersebut atau nggak, ya mungkin perokok kan bisa digolongkan seperti perokok aktif atau perokok Pasif. nongkrong, Ya. perokok pasif. Bisa. Nah, kan bisa ya kan? Misal Banyak ngerokok golongan. banyak golongan. Misalnya ngerokok kayak pas cuma mau Sama nongkrong aja teman-teman biar ya, nggak, benar iya benar biar sama benar. temen-temen, biar nggak FOMO. Waduh, yang lain ngerokok masa aku nggak? Nah, bisa Iya, jadi benar ya. benar benar. Bisa Bener jadi. ya. Nah, kalau misalnya memang dari awal kita nggak melakukan kebiasaan tersebut, pasti kan triggernya kan nggak ada untuk kita untuk Iya. melakukan hal tersebut. Mungkin benar ya. Mm-mm. Iya, seperti merokok tadi, saya dari awal nggak merokok, semisalnya begitu ya kan. Tapi kalau semisalnya saya ditawarin rokok,
Dan itu kan tergantung pilihannya. Tapi kalau semisalnya memang dari dasar saya tidak merokok dan diberikan rokok, pasti ya saya nggak mau dong karena saya nggak pernah melakukan hal tersebut Iya dan benar. bener kan kalau disuruh nyoba-nyoba itu mungkin kan ya 50-50 lah Ah, ya ah, pasti enggak ada. nggak usah dulu misalnya gitu kan Mas. Iya, misalnya wah Iya. nggak usah dulu atau misalnya ya udah deh boleh nyoba. Tapi kan dalam dasar behavior model ini kan yang tadi saya bilang itu kebiasaan tersebut tidak akan pernah bisa dilakukan apabila tidak memiliki trigger. Berarti kuncinya ada di trigger itu ya Mas, benernya Mas? Kuncinya tuh berarti ada di triggernya. Jadi sesuatu itu kalau nggak ke trigger kita pasti nggak ada reaksinya kan. Ya benar benar benar. Bener kan? Seperti yang tadi contoh yang kita bisa tadi ini, Iya yang benar benar. behavior element. Kalau misalnya kita nggak tahu ada post yang lewat di IG tentang donasi, pasti tiga hal ini nggak akan terjadi. Ya benar 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 benar. Nah, Ya. pasti bener ya itu ya. Terus juga ini ada lanjutannya. Kalau semisalnya kita memakai kebiasaan model behavior untuk disrupt a habit, itu kita nggak akan bisa mengganti satu komponen model. Jadi kita harus fokus untuk ya mengganti semuanya. Jadi nggak bisa cuma satu doang. Oke oke. Jadi begitu. Terus ini mungkin ada tipsnya ya untuk apa namanya steps buat kita troubleshooting atau kayak mencari apa penyebab tentang kebiasaan itu. Mungkin yang pertama yang tadi saya bilang mungkin ya karena kalau nggak ada trigger pasti nggak mungkin kebiasaan tersebut terjadi. Itu udah pasti itu ya kan. Iya benar benar benar. Dan yang kedua, nah kalau semisalnya kita nggak ada kemampuan pun, pasti juga hal tersebut nggak mungkin terjadi. Iya Mungkin oke. seperti contoh tadi, pengen ngerokok, tapi posisi nggak ada uang kan, nggak Iya mungkin kita beli benar rokok benar kan. benar benar. Nah, dan yang terakhir tuh, kalau misalnya dari diri kita sendiri nggak memiliki motivasi buat apa melakukannya itu, ya kalau nggak ada motivasi ya nggak akan terjadi juga. Nah, jadi kalau tadi model BMAP ini salah satu ini aja nggak terjadi, mau itu motivasi, mau itu kemampuan ataupun trigger itu nggak terjadi, pasti B ini nggak akan terjadi. Oke, iya Nah, iya. begitu. Nah, tadi kan saya sudah menjelaskan beberapa hal tentang fog fog behavior, fog model behavior. Jadi kira-kira yang ditangkap Mas Arsa ini kira-kira apa nih singkatnya poinnya? Kalau dari penjelasannya Mas Adi sih saya malah nangkepnya jadi ngeh ya, kayak kayak Hmm, semua kebiasaan saya itu ternyata juga memang ada motivasi, ability betul. dan juga prompt-nya. Jadi saya jadi mikir kayak, "Oh, Oh, iya juga ya, ternyata kalau nggak ada prompt-nya ini nggak bisa ternyata." Kalau betul. misalnya yang paling contoh paling gampang misalnya Mm-mm, misalnya saya nge-vape gitu kan saya nge-vape mm-mm. misalnya. Kalau misalnya motivasi saya nge-vape tinggi, pengen nge-vape terus. Nah, Betul. tapi ability saya misalnya nggak ada, misalnya apa, Mm-mm. liquidnya habis, itu kan saya jadi nggak Nah, bisa. Nah, betul, betul. kalau kalau tidak ada prompt kayak, oh iya ini harus beli liquid dulu. Nah, sedangkan kalau misalnya saya bisa mematahkan prompt, oh nggak harus beli liquid, saya mau berhenti gitu. Masih Mm-mm. ada hal-hal lain yang lebih penting, misalnya uangnya bisa buat daripada beli liquid bisa saya investasikan gitu. Jadi kan telah Betul. mematikan prompt. Kalau mematikan prompt Mm-mm. saya juga baru nggak kok. Oh iya ternyata behaviornya bisa diganti dengan cara mematikan salah satu saja bisa akan Betul. terjadi efek gitu loh tentang behavior saya. Saya Betul baru sekali. saya jadi lebih paham ternyata tentang Oke. behavior thinking saya gitu Mas Adi. Ini Mantap sangat-sangat sekali. berterima kasih ini malah mendapatkan ilmu baru Wah, malam-malam mantap sekali. Mantap sekali. Jadi malam-malam ini mendapat ilmu. penjelasannya cukup jelas dan bisa dipahami ya, Mas Ya Arsa ya. menurut saya malah jelas sangat jelas, mudah Cukup jelas dipahami. ya. Mudah Iya. dipahami sekali ya. Nah, Oke, jadi baiklah Bu Sapti mungkin sekian presentasi yang saya berikan dengan teman saya juga. Terima kasih Mas Arsa sudah meluangkan waktunya dan kesempatannya untuk bisa saya berikan penjelasan dan terima kasih juga Bu Sapti telah memberikan tugas ini dan sebelumnya saya memohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau kata-kata yang sekiranya saya salah ucapkan, saya sebelumnya memohon maaf. Dan dengan ini saya tutup presentasinya dan penjelasannya. Terima kasih dan sampai jumpa di kesempatan lain berikutnya. terima kasih Mas Adi. Terima kasih.